Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Puspita Dewi dengan NIM 444200054 kelas 2B jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah kimia analitik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang titrasi. Namun, di dalam pembahasan atau di dalam video pembahasan kali ini, saya membuat 3 poin pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang rumus titrasi. Namun sebelum memasuki poin pertama atau sebelum kita membahas titrasi asam basa, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu titrasi. Langsung saja, titrasi adalah suatu metode analitik kuantitatif yang tujuannya adalah untuk mengetahui suatu kadar zat atau konsentrasi suatu zat yang sebelumnya belum diketahui dengan menggunakan zat yang sebelumnya sudah diketahui konsentrasinya atau biasa disebut dengan larutan standar. Selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu istilah dalam titrasi. Banyak sekali istilah dalam titrasi yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas tentang titrasi asam basa. Yang pertama ada titran, titrat, titik ekuivalen, indikator, dan ada titik akhir titrasi. Baik, mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan titran itu? Nah, titran adalah suatu zat yang digunakan sebagai agen penetrasi atau biasa disebut dengan larutan standar, yang mana larutan ini sebelumnya sudah diketahui kadarnya secara pasti dan akan digunakan dalam penentuan kadar zat yang tidak diketahui. Kemurnian titran ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan penentuan. Jadi, titran adalah larutan standar. Di mana larutan standar tadi adalah larutan yang sebelumnya sudah diketahui konsentrasinya terlebih dahulu. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah titrat. Apa sih itu titrat? Ayo kita bahas. Titrat yaitu lawan dari titran, di mana titrat merupakan zat yang tidak diketahui kadar atau konsentrasinya. Titrat ini akan dititrasi oleh titran sehingga dapat dihitung konsentrasinya. Jadi kita mudah mengingatnya kalau titran itu larutan standar, kalau titrat itu larutan yang belum diketahui konsentrasinya atau yang akan kita uji, kita cari konsentrasi atau kadar zat tersebut. Biasanya disebut sampel analit. Lanjut yang ketiga, yaitu ada titik ekuivalen. Dalam titrasi asam basa, ketika larutan telah mengalami penetralan dengan sempurna, itu berarti semua mol titrat atau sampel telah habis bereaksi dengan titran yang ditambahkan. Pada kondisi tersebut disebut dengan titik ekuivalen. Dengan kata lain, titik ekuivalen adalah titik di mana mol sampel yang bereaksi sama dengan mol titrat yang digunakan. Jadi kita bisa cari gampangnya kalau titik ekuivalen itu adalah titik di mana jumlah titran sama dengan jumlah titrat. Next, lanjut yang keempat, yaitu indikator. Apa sih itu indikator?
Nah, kita bahas indikator telah disinggung pada materi yang sebelumnya, yaitu indikator merupakan zat eksternal yang ditambahkan ke dalam titrat atau sampel yang tujuannya itu untuk mengetahui kapan suatu titrasi harus dihentikan. Pada umumnya, indikator bekerja melalui perubahan warna. Jadi, semisal di dalam kita melakukan proses titrasi, nah, kita memasukkan misalnya PP ke dalam larutan yang akan kita ketahui kadarnya. Nah, PP itu adalah salah satu jenis indikator yang digunakan dalam titrasi. Jadi nanti dalam titrasi diketahui kapan berhentinya itu ketika terjadi perubahan warna pada indikator. Contohnya pada PP tersebut. Atau lanjut kita bahas yang kelima. Nah, ini berkaitan dengan yang keempat. Titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah kondisi di mana titrasi sudah dihentikan. Titik akhir titrasi berbeda dengan titik ekuivalen. Kalau titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna pada indikator. Terus jika pada kondisi ini titrasi tidak dihentikan, maka yang akan terjadi yaitu titran berlebih sehingga hasil perhitungannya akan menjadi tidak tepat. Jadi ketika terjadi perubahan warna, itu harus segera kita hentikan supaya hasilnya itu tepat. Dan biasanya warna yang baik itu tidak terlalu pekat, juga tidak terlalu pudar, jadinya pas gitu. Langsung saja, mari kita bahas tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa memiliki dua jenis. Yang pertama, titrasi alkalimetri. Yang kedua, titrasi asidimetri. Apa sih itu titrasi alkalimetri, titrasi adisimetri? Yuk kita bahas satu persatu. Titrasi alkalimetri adalah titrasi yang menggunakan larutan standarnya itu berupa larutan basa. Kita tahu kan larutan basa itu apa? Nah, larutan basa itu larutan yang memiliki pH lebih dari 7 atau zat keasamannya lebih dari 7. Titrasi alkalimetri merupakan titrasi yang paling sering digunakan. Nah, pada titrasi alkalimetri itu jika larutan standarnya berupa basa kuat, maka reaksi akhir yang nantinya dihasilkan itu larutan yang memiliki pH netral, atau pH netral itu pH-nya sama dengan 7. Nah, dengan catatan menghasilkan pH netral ketika sampelnya berupa asam kuat. Dan sebaliknya. Mari kita lanjut ke pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu tentang rumus titrasi. Sebelum saya membahas tentang rumus titrasi, saya akan mengulas sedikit tentang tujuan dari titrasi. Tujuan dari titrasi yang sudah saya jelaskan tadi di awal itu yaitu untuk mengetahui kadar zat atau konsentrasi suatu zat yang sebelumnya belum diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya atau konsentrasinya, yang mana zatnya tadi disebut dengan larutan standar, yang larutan standar ini nantinya digunakan sebagai acuan. Nah, untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat, otomatis kan kita harus bisa perhitungan dari titrasi. Jadi ada rumus juga ada perhitungannya. Nah, perhitungan titrasi itu memiliki prinsip. Prinsip dari perhitungannya yaitu
berdasarkan jumlah mol masing-masing zat yang bereaksi dalam satu titrasi atau dalam sekali titrasi. Prinsipnya yaitu dalam satu reaksi yang telah selesai, jumlah zat dari satu reaktan yang digunakan sama dengan jumlah zat reaktan lain yang bereaksi. Maka pada titrasi asam basa, hal ini dapat dituliskan sebagai mol asam dan mol basa. Jadi gampangnya itu prinsip perhitungannya itu antara mol asam dan mol basa itu harus sama jumlahnya. Nah, langsung saja kita hitung mol. Mol dapat kita tentukan dari konsentrasi dan volume, yang mana mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Maka dari persamaan tersebut kita ketahui bahwa konsentrasi dikali volume asam sama dengan konsentrasi dikali volume basa, atau dapat dirumuskan sebagai mol asam kali volume asam sama dengan mol basa kali volume basa. Atau gini, kalau mol itu dilambangkan dengan M besar, kalau volume dilambangkan dengan V, kalau asam dilambangkan dengan A, dan kalau basa dilambangkan dengan B. Maka rumusnya itu menjadi M besar A dikali V besar A sama dengan M besar B dikali V besar B. Untuk senyawa yang memiliki valensi lebih dari satu, maka rumus yang dapat digunakan yaitu mol kali volume kali valensi. Valensi biasanya dilambangkan dengan huruf N kecil. Jadi rumusnya menjadi M besar A dikali V besar A dikali N kecil A sama dengan M besar B dikali V besar B dikali N kecil. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan dari rumus yang sudah saya paparkan di awal. Nah, contohnya itu sebelumnya sudah saya tulis begini soalnya. Mungkin tidak kelihatan ya, jadi saya bacakan saja. Jadi soalnya itu sebanyak 5 ml larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dititrasi dengan NaOH 1 mol. Pada titrasi dibutuhkan 10 ml NaOH sehingga indikator PP berubah warna menjadi merah muda. Tentukan konsentrasi HCl. Nah, dari soal kita mengetahui bahwa larutan HCl berperan sebagai titrat karena belum diketahui konsentrasinya di awal. Dan larutan NaOH berperan sebagai titer atau penitrasi. Karena di awal sudah diketahui konsentrasi atau kadar zatnya yaitu 1 mol. Dan di sini di soal menggunakan indikator PP, yang mana PP berubah warna menjadi merah muda. Berarti kita bisa ketahui bahwa proses yang terjadi pada titrasi soal ini terjadi secara sempurna karena warna yang dihasilkan itu merah muda, jadi tidak terlalu pekat juga tidak terlalu pudar. Dan di soal kita disuruh menentukan HCl, konsentrasi HCl. Langsung saja mari kita kerjakan. Nah, saya buat ini. Jadi di soal tadi 5 ml larutan HCl itu dilambangkan dengan VA sama dengan 5 ml. Lalu MB sama dengan 1 mol.
dan volume NaOH itu 10 mili. Berarti Vb sama dengan 10 mili. Yang ditanya atau yang disuruh menentukan itu konsentrasi HCl. Berarti yang ditanya itu Ma. Nah, kalau sudah kita kerjakan seperti ini, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Rumusnya untuk menentukan konsentrasi HCl yaitu kita menggunakan rumus Ma kali Va sama dengan Mb dikali Vb. Langsung kita masukkan Ma kan yang dicari, berarti kita biarkan saja langsung ke Va-nya sudah diketahui yaitu 5 mili dan Mb-nya 1 mol dan dikali dengan volume NaOH yaitu 10. Jadi bisa kita ketahui bahwa konsentrasi HCl yaitu 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, sudah kita ketahui bahwa konsentrasi HCl yaitu 2 mol. Mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan materi maupun dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.